Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hufron dengan NPM 1618001451. Di sini saya memenuhi ujian responsi pada mata kuliah praktikum FTS. Di sini saya akan menjelaskan pada formulasi saya. Tentunya pada formulasi saya ini pada sediaan suspensi, di mana suspensi ini yaitu sediaan cair yang mengandung partikel padat tak larut air yang terdispersi dalam cairan pembawa. Terus kemudian pada formulasi sediaan suspensi kali ini saya mengambil dari Formularium Nasional edisi kedua halaman 298. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan bahan-bahan untuk 5 mili suspensi. Pada bahan pertama yaitu ada zat aktif, ada 3, yaitu ada sulfadiazin sebanyak 167 mg, sulfamerasazin 167 mg, sulfadimidin 167 mg, itu sebagai zat aktif. Dan kemudian ada asidum citrikum sebanyak 200 mg, karbosimetil selulosa 50 mg, metilparaben 5 mg, natri hidroksidum 100 mg sebagai pengawet, sirup simplex 1, ml sebagai korigen saporis. Terus ada etanoloum sebanyak 50, itu sebagai pembawa, aqua desilata sampai 5 mg, itu sebagai pelarut. Pada literatur reformulasi, pada pengembangan ini saya mengacu pada jurnal Nur Hasanah dan kawan-kawan tahun 2016. Di sini telah meneliti formulasi trisulfapyrimidin menggunakan CMCNA. Sebagai formula acuan, di sini saya akan menjelaskan daftar bahan. Daftar bahannya yaitu ada sulfadiazin, trimetropin, natrium hidroksida, khalidon Cl. Banyaknya yaitu ada sebanyak 400 mg per mili, 80 mg per mili, 50 mg per mili, dan 20 mg per mili. Kemudian pada formulasi modifikasi dari formula saya yaitu ada bahan sulfadiazin, sulfamerazin, sulfadimidin, itu memang bahan aktif yang saya gunakan dalam jumlah takaran per 10 mili ataupun takaran per minum yaitu 2 gram per 10 mili. Dan kemudian bahan yang saya ganti yaitu gliserin sebagai pemanis atau preservatif. Itu secara teori kurang lebih 20%, dan jumlah per 10 mili per takaran ataupun per minum yaitu 2,397 mg per 10 mili. Beberapa 19% itu terpakai. Kemudian ada bahan CMCNA. CMCNA di sini yaitu sebagai suspending agent atau bahan suspensi.
yaitu 0,25 sampai 1% secara teori. Di sini pertakaran minum yaitu 0,052 mg per 10 mili. 1% itu terpakai. Kemudian Aquades tentunya sebagai pelarut. Di sini jumlah per 10 mili yaitu 8,46 mili. Terus kemudian ada formula optimasi, di mana formula optimasi ini ada formula 1 dan formula 2. Dari bahan aktif yang saya gunakan dari ketiga bahan antibiotik atau antimikroba, yaitu antara formula 1 dan formula 2 itu masing-masing 2 gram. Kemudian di sini ada gliserin, CMCNA dan Aquades. Di mana gliserin ini pada formula 1 28,77 mg dan formula 2 28,77 mg. Itu per 120 mili dan secara penimbangan itu sama. Kemudian ada CMCNA pada formula 1 per 120 mili itu 0,312 mg secara penimbangan sama. Terus pada formula 2 0,624 mg secara per 120 mili dan secara penimbangan sama. Terus kemudian ada Aquades. Aquades di sini pada formula 1 dan formula 2 secara per 120 mili itu satu pertakaran ya, dan pada penimbangan itu sama 84,92 mg pada formula 2 yaitu 84,60 mili. Di sini ada perbandingan pada angka di belakang koma ya, ada perbandingan. Dari jurnal yang saya ambil yaitu Nur Hasanah dan kawan-kawan tahun 2016 tentang formulasi trisulfapirimidin menggunakan CMCNA menunjukkan pada formulasi yang bagus adalah formulasi modifikasi, karena di sini memiliki kestabilan yang baik pada poin pH, kecuali pada viskositas mengalami penurunan. Di situ karena serta dan kemampuan redispersi dan sediaan ini cukup cepat sehingga dikatakan cukup baik. Dengan di sini saya pada formulasi saya akan menyebutkan kembali dengan formulasi sebagai berikut. Yang pertama, bahan aktif tentunya ada sulfadiazin, sulfamirazin, sulfadimidin sebanyak 2 gram per 10 mili. Kemudian ada gliserin sebanyak 2,379 mg per 10 mili. Kemudian ada CMCNA 0,052 mg per 10 mili dan Aquades 8,46 mg per 10 mili. Dan kemudian saya menjelaskan kenapa pergantian sirup simplex dengan gliserin. Yang pertama, pada sediaan gliserin murni tidak mudah teroksidasi oleh atmosfer di bawah kondisi penyimpanan biasa, jadi lebih stabil dan meningkatkan viskositas yang stabil. Jadi kenapa di sini menggunakan sirupus simplex dengan diganti gliserin, itu alasannya. Di sini saya mengacu pada jurnal Niazi
SK 2004 farmasi dari Universitas Amerika. Reformulasi yang dikembangkan di sini tadi bahannya sama yang saya sebutkan, tetapi banyaknya zat yang diambil itu berbeda. Di sini sulfadiazin sama 2 gram, gliserin 28,77 mg, CMCNA 0,312 mg, Aquades 84,92 mg. Suspensi agen yang digunakan adalah CMCNA atau dengan kepanjangan natrium karboksil metil selulosa. Dan adapun fungsi dari suspending ini yaitu untuk mencegah agregasi. Agregasi tersendiri yaitu pengumpulan, untuk mencegah tidaknya adanya pengumpulan pada sediaan yang saya buat. Di sini saya membuat 2 optimasi formula CMCNA 0,5% dan CMC 1%. Khasiat dari yang digunakan pada sediaan ini adapun zat aktif yaitu antibiotik tentunya atau antimikroba, terutama pada gram positif. Contohnya bakteri Streptococcus aureus, Clostridium tetani. Gliserin di sini sebagai pemanis atau preservatif. Langsung saja kesimpulan pada suspensi yang dibuat pada formulasi modifikasi kali ini mempunyai kestabilan yang baik pada poin pH, kecuali pada viskositas mengalami penurunan karena tadi adanya zat tambahan yang kurang lebih banyak yang cocok dan tidak kemampuan redispersi dari sediaan ini juga cukup cepat sehingga dikatakan sediaan ini cukup baik. Di sini saya mengacu pada 7 pustaka, yaitu nanti bisa dibaca sendiri pada hasil yang saya lampirkan. Terima kasih. Apabila ada perkataan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.